Kalau kami melihat kembali ke Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian di sini kalau kita bicara ada 2 anak yang berhadapan dengan hukum di sana, 3 bahkan ya, ada anak korban, ada anak pelaku, dan ada anak saksi. Jadi 3 anak ini semua dijamin oleh Undang-Undang SPPA untuk mendapatkan perlindungan. Nah, prioritas tentu kami perhatian ke anak korban, memastikan anak korban ini mendapatkan pendampingan yang cukup. Kalau keluarganya mampu, biasanya itu kami mendampingi cukup dengan memastikan mereka tidak mengalami diskriminasi untuk mendapatkan informasi-informasi hukum yang diperlukan terkait kasus misalnya, mendapatkan informasi ketersediaan layanan dan seterusnya. Nah, kemudian di sistem perlindungan anak, di standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak, untuk kasus ABH, di mana ada 3 kategori anak saat ini barengan ada semua, maka manajer kasusnya itu ditunjuk berbeda orang. Jadi ada manajer kasus yang khusus mendampingi korban, ada manajer kasus yang khusus mendampingi pelaku. Karena pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan. Jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah, itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Apapun, kita tidak berpihak mendukung anak untuk melakukan kejahatan ini. Anak tidak kebal hukum, pasti dia nanti akan dapat tindakan sebagai konsekuensi hukum dari apa yang dia lakukan. Tetapi jaminan bahwa misalnya hak informasi anak tidak disebarkan itu harus dijamin. Ini termasuk kan kemarin di medsos tuh teman-teman citizen ya saking semangatnya kan sampai ngambil foto dari medsos anak atau medsos yang lain, kemudian foto anak tanpa di-blur, bahkan menyebutkan nama lengkap. Ini mari saya juga minta tolong teman-teman mengingatkan bahwa anak-anak ini Undang-Undang SPPA itu rezimnya itu adalah keadilan yang memulihkan. Jadi korban harus dipulihkan, pelaku pun harus dipulihkan karena mereka tetap punya masa depan. Nggak ada kan dan banyak praktek baik anak-anak yang dulu masa remajanya berhadapan dengan hukum, tapi dengan dampingan, dukungan keluarga, mereka jadi orang yang berhasil juga. Banyak kan? Ada di pemerintahan, ada di DPR, kita banyak. Nah ini yang sering masyarakat saking marahnya, kemudian tanpa sadar dan bahkan membuli anak juga. Ini kami yang prihatin terkait pelaku. Untuk sekolah, nah sekolah itu sebetulnya tunduk juga dengan Permendikbud 46 tahun 2023 yang lalu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak. Dan ini berarti guru-guru tidak peka dan mungkin terbawa dengan situasi sekolah eksklusif itu kan biasanya dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas. Dan kasus perundungan, kekerasan itu selalu ada relasi kuasa yang tidak setara. Dan itu ada lagi, banyak para guru yang masih berperspektif itu anak-anak hanya bercanda. Itu kan bercandaan anak-anak. Nah ini yang mari kita hilangkan. Gak ada toleransi bercanda dengan main fisik, main merendahkan temannya, dengan perkataan verbal, menghina dan seterusnya.